Oke, berikutnya kita bahas tentang hukum Newton. Tentang gerak. Setelah sebelumnya kita bahas tentang gaya, ya, gaya itu dapat menyebabkan benda berubah gerakannya, maka dalam pembahasannya nanti sudah dirumuskan oleh seorang ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton. Maka hukumnya disebut dengan hukum Newton. Nah, hukum Newton nanti ada 3, kita bahas satu-satu. Yang pertama disebut dengan hukum 1 Newton. Nah, contohnya seperti ini. Jika ada 2 grup dalam permainan tali tambang, misalnya ada 2 grup permainan tali tambang, ya. Katakanlah grup A menarik tali tambang dengan gaya sebesar 100 Newton. Maka grup B, jika grup B juga menarik gaya 100 Newton, ya. Maka kita bisa hitung total gaya yang dialami tali tambang tersebut adalah sesuai dengan apa yang kita pelajari sebelumnya, yaitu 100 dikurang dengan 100. Maka kita peroleh sigma F-nya sama dengan 0, ya. Kenapa 100 kurang 100? Karena FB-nya ke kanan dan FA-nya ke kiri, maka kita kurang. Oke, maka apa yang terjadi pada tali tambang tersebut? Bagaimana kondisi tali tambangnya? Nah, maka tali tambangnya dari awalnya diam, tetap diam. Nah, jadi tali tambang itu tidak bergerak ke kanan atau ke kiri karena gaya yang diberikan seimbang. Nah, inilah isi dari hukum 1, ya. Jadi ketika total gaya jika total gaya pada sebuah benda itu sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Ya. Nah, bagaimana nanti kalau dari sejak mulanya benda sudah bergerak? Maka untuk benda yang bergerak, maka akan terus bergerak, tapi ada syaratnya, yaitu dengan nilai kecepatan yang tetap atau GLB. Nah, inilah pernyataan hukum Newton. Nah, syaratnya tadi apa? Total gayanya, sigma F-nya harus sama dengan 0. Oke. Kemudian kita bahas hukum kedua. Nah, yang ini sudah mulai
membahas tentang, kita ambil aja contoh penarik tambang tadi. Ada regu A, ada regu B. Nah, sekarang regu A tarik dengan gaya 200 Newton dan regu B tarik dengan gaya katakanlah 250 Newton. Maka diperolehlah sekarang total gayanya adalah 250 dikurang dengan 50, maka sigma F-nya menjadi 50 Newton. Nah, sehingga kondisi ini sigma F-nya itu tidak lagi 0. Maka ini sudah di luar hukum 1 Newton. Makanya kondisi ini masuk ke dalam hukum 1 Newton. Hukum 2 Newton. Ya. Nah, apa kejadiannya? Maka benda yang dari mula-mulanya diam, menjadi bergerak ke arah kanan ya. Ke arah kanan. Nah, dari mula-mulanya bergerak, dari awalnya mula-mula diam jadi bergerak, maka itu ada perubahan gerakan ya. Perubahan gerakan. Terjadi perubahan gerakan. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa di sini gerakan yang terjadi adalah GLBB. Karena dari awalnya diam menjadi bergerak berarti ada berubah kecepatannya. Nah, di GLBB sendiri kita sudah pahami kalau muncul nilai yang disebut dengan percepatan. Nah, kata Newton, percepatan yang dialami benda itu akan sebanding dengan total gaya pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, ya. Ini pernyataan hukum 2 Newton ya. Nah, kalau kita buat bentuk matematiknya, kita bisa nyatakan dia percepatan lambangnya A itu akan sama dengan sigma F dibagi dengan M, atau kita bisa kali silang, berarti kita dapatkan persamaannya sigma F sama dengan M dikali dengan A. Oke, keterangannya M itu adalah massa, A itu adalah percepatan ya. Satuannya yang SI, semuanya SI. Dan sigma F seperti yang sudah kita pelajari, yaitu total gaya. Satuannya Newton. Untuk hukum 3, kita bahas pekan depan. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya di grup.